Carilah kehendaknya hari-hari ini. Ya, di saat orang mengalami ketakutan, kecemasan, kita tahu bahwa semua sudah tertulis dalam firman Tuhan, semua akan terjadi. Bagian kita hari-hari ini adalah terus mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Baik, hari ini saudara kita akan terus berdoa supaya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan bahkan apapun yang kita alami hari-hari ini membawa kita untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan kita tidak terbawa arus dunia ini, tetapi semakin berjaga-jaga, dan kita percaya bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Bahkan apa yang terjadi sekarang ini, virus corona ini, adalah juga seizin Tuhan, dan karena itu kita percaya ada rencana dan maksud Tuhan di balik semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang Kristen bertanya, apakah ini sudah mau kiamat? Apakah yang akan terjadi ini ke depan seperti apa? Saudara, ya berhentilah bertanya, tetapi carilah Tuhan. Carilah kehendaknya hari-hari ini. Ya, di saat orang mengalami ketakutan, kecemasan, kita tahu bahwa semua sudah tertulis dalam firman Tuhan, semua akan terjadi. Bagian kita hari-hari ini adalah terus mencari Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Iya, saya pengen kita sama-sama baca apa yang kita harus lakukan. Semua ada dalam firman Tuhan. Tuhan sudah menulis, Tuhan sudah memberi tuntunan bagi kita. Sekarang bagian kita hanyalah taat melakukannya. Iya, saya pengen kita semua baca dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Di sana judulnya hidup orang Kristen, ya. Mari kita sama-sama mau mengerti apa yang Tuhan mau hari-hari ini supaya iman dan hidup kita semakin kuat di dalam Dia, ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, firman ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahkan dari zamannya Petrus, Alkitab firman Tuhan sudah mengingatkan, ya, bahwa mari saudara kita terus berjaga-jaga. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita nggak pernah tahu karena Yesus berkata kedatangannya itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi kita diberitahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak memberitahu kapan Dia datang, dan tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa memprediksi kapan Yesus datang. Tetapi Yesus memberitahu bagaimana kita menyikapi hari-hari terakhir, bagaimana kita menyikapi kedatangan Tuhan itu, saudara. Yang pertama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita melihat tanda zaman. Semua yang Yesus tulis dan katakan sudah tergenapi. Sebelum kedatangannya akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Akan ada kelaparan di mana-mana. Akan ada penyakit sampar, dan sekarang bukan penyakit sampar aja, tetapi virus corona yang membunuh saudara. Ribuan bahkan puluhan ribu nyawa yang sudah melayang. Ya, dan semua ini biarlah membuka mata rohani kita untuk melihat tanda zaman. Ya, gempa bumi yang dahsyat, ya, semua yang terjadi dan membinasakan puluhan ribu orang itu sudah terjadi, ya. Dan sebelum itu semua terjadi, Yesus sudah lebih dulu memberitahukan dan mengatakannya kepada kita, ya. Dan karena itu mari kita sungguh-sungguh menyadari kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau ada orang Kristen yang masih belum percaya lagi bahwa kita ada hidup di zaman akhir, ya, kebangetan saudara melihat semua tanda kegoncangan
kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi. Sekarang ini virus corona ya menggoncangkan bukan hanya orang miskin, orang kaya pun semua tergoncang. Kita tahu perusahaan-perusahaan raksasa gulung tikar di dalam kebangkrutan. Uang kelihatan tidak ada arti lagi apa-apa. Karena itu hanya orang yang berpegang pada firman Tuhan yang bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi dari firman Tuhan itu sendiri. Ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Ya, firman Tuhan tidak pernah membuat kita gantung dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan karena itu, perhatikan ayat ini. Yang pertama, karena itu kuasailah dirimu. Ya, kuasailah dirimu, kata firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuasai dirimu. Ya, hari-hari ini kenapa banyak orang menderita, banyak orang cemas, bahkan banyak orang mati, saudara? Karena tidak menguasai diri. Ya, ada banyak orang yang tidak menguasai diri, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan. Mereka membiarkan hidup mereka jatuh bangun sehingga mereka tidak bisa menguasai diri. Ya, kenapa ada begitu banyak orang ketakutan di dalam goncangan ini? Mereka dikuasai ketakutan, kecemasan. Yesus sudah berkata, bahkan akan ada banyak orang yang mati karena ketakutan, berhubung kecemasan, semua yang terjadi di hari-hari ini yang akan menimpa bumi ini. Semua sudah ditulis. Ya, bagian kita yang pertama adalah di sini dikatakan kuasai dirimu. Ya, menguasai diri dalam hal apa? Dalam segala hal. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mari kita mulai mendisiplinkan diri untuk sungguh-sungguh belajar melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kuasai dirimu. Kita mau berkata kepada diri kita dalam nama Yesus, aku perintahkan, hai jiwaku, tunduklah kepada Tuhan. Engkau yang dikuasai ketakutan hari-hari ini, biar engkau mau berkata dalam nama Yesus. Ya, saudara, saya melayani banyak sekali orang yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan. Ya, mereka datang dan berkata, Ibu, saya nggak bisa tidur, bahkan saya pengen mati bunuh diri, ya, menghadapi semua yang terjadi ini. Ya, tetapi ya saya mengikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya mengikuti mesbah doa ibu setiap malam di channel YouTube ibu, dan saya mendapatkan kekuatan. Dan sekarang saya tidak takut lagi, Bu. Ya, sekarang saya mendisiplinkan diri untuk terus mencari Tuhan, untuk berdoa, dan saya tidak takut, bahkan saya semakin semangat mau mengenal Tuhan, dan saya hari-hari ini semangat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wow. Yang pertama dikatakan kuasailah dirimu. Mari kita menguasai diri dalam segala hal, saudara. Kalau kemarin-kemarin engkau banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, hatimu dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, maka hari-hari ini mari mulai berkata, aku mau menguasai diriku dan aku mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Perkatakan kepada dirimu untuk mencari Tuhan. Disiplinkan dirimu untuk terus mencari Tuhan. Ya, hanya orang-orang yang mencari Tuhan hari-hari ini yang akan memperoleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kuasai dirimu. Kalau hari ini engkau sedang terikat dalam kenajisan, dalam percabulan, di dalam perselingkuhan, bertobat. Kuasai dirimu. Tidak ada orang lain yang bisa menolong engkau selain engkau sendiri dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang datang konseling kepada saya dan berkata, Bu, saya pengen keluar dari dosa. Saya itu berselingkuh, Bu, tapi kenapa saya jatuh dan jatuh lagi? Saya minta tolong ibu doakan agar saya bisa keluar. Saya bilang, tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu agar kamu bisa keluar dari dosamu. Hanya dirimu dengan Tuhanlah yang bisa. Ya. Artinya hanya dirimu apa? Kuasai dirimu. Jangan biarkan setan memperbudak engkau dengan semua hawa nafsumu sehingga engkau akan kehilangan Tuhan. Alkitab berkata orang yang menguasai diri seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Tidak ada lagi perlindungan. Yang pertama, kalau kita mau melihat hari-hari ini perlindungan penyertaan Tuhan, kuasai dirimu. Ya, ada yang berkata, Bu, saya tiap hari marah-marah, Bu, saya tiap hari ngamuk di rumah, Bu, sampai akhirnya istri anak saya nggak betah, Bu. Kuasai diri. Ya, kalau Alkitab menyuruh kita menguasai diri, itu artinya kita bisa menaklukkan diri kita.
Orang yang paling hebat bukan orang yang bisa menaklukkan orang lain, tapi orang yang paling hebat itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Kenapa? Ya, karena ketika engkau bisa mengendalikan dirimu, menguasai dirimu, engkau seperti seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Ya, kuasai dirimu saudara. Minta pada Tuhan supaya engkau bisa menguasai diri. Hari ini tidak ada pilihan lain. Apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri di dalam segala hal. Kalau engkau takut, bangkitkan imanmu. Aku tidak perlu takut. Aku mau menguasai hai diriku. Seperti Daud yang berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya, kalau engkau terikat dengan kenajisan, katakan pada dirimu, hai jiwaku, keluar dari dosa itu. Mari saudara, tidak ada orang lain yang bisa menolong selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Yang pertama, kuasailah dirimu. Yang kedua di sana dikatakan, setelah kita menguasai diri, apa yang harus kita lakukan? Jadilah tenang. Ya, jadilah tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa menjadi tenang. Kalau orang gak bisa menguasai diri, tidak akan bisa tenang. Makanya kalau ada orang telepon pada saya, Bu, doakan Bu, saya ketakutan. Saya bilang, tidak ada pendeta hebat yang bisa mendoakan kamu supaya ketakutanmu pergi. Engkau dengan Tuhanlah. Perintahkan kepada dirimu, pakai ayat firman Tuhan dan perkatakan, roh ketakutan dalam nama Yesus pergi. Roh kecemasan dalam nama Yesus pergi. Aku perkatakan pada diriku, aku tenang. Hanya orang yang bisa menguasai dirinya yang bisa hidup dalam ketenangan. Saudara, percayakah saudara, hari-hari ini yang manusia butuhkan lebih daripada uang, lebih dari segalanya itu adalah apa? Ketenangan. Hari-hari ini yang kita perlukan hanyalah ketenangan. Ketika kita hidup tenang dalam Tuhan, ketika kita hidup tenang di dalam hadirat Tuhan, maka itulah kebahagiaan kita. Hari-hari ini saudara, bukan sesuatu yang wah, orang yang kaya punya banyak uang pun hari-hari ini stres. Kenapa? Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi-pergi, tidak bisa menikmati semua yang seperti dulu. Ya, yang kita butuhkan hanyalah ketenangan. Makanya ayat ini berkata, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya, waktu kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan menjadi orang yang tenang. Sekalipun ada badai persoalan yang datang, kita tenang. Dan ingat, ketenangan sejati itu adanya di tengah badai. Kalau keadaan semua baik-baik, kita gak perlu ketenangan. Tapi ketenangan sejati itu ada ketika di tengah badai. Iya, hari-hari ini saudara, hari-hari ini orang berusaha mencari ketenangan. Orang berpikir dia akan mendapat ketenangan ketika dia punya uang banyak, ketika dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita melihat semua itu tidak lagi bisa menjadi jaminan. Hanya orang yang ada dalam hadirat Tuhan yang akan memperoleh ketenangan yang sejati. Karena itu di sini dikatakan, jadilah tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Di dalam hadirat Tuhan. Jadilah tenang supaya apa saudara? Ya, karena itu kebutuhan yang saat ini kita butuhkan, jiwa kita dalam ketenangan. Ketika kita bisa menguasai diri, maka kita akan menjadi tenang. Jadilah tenang. Ya, karena hanya orang yang tenang yang dapat mengatasi segala masalahnya. Hanya orang yang tenang yang akan tetap kuat. Firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau orang tenang saudara, dia akan kuat. Tetapi orang yang tidak tenang, khawatir, takut, tidak akan memperoleh apa-apa. Dia tidak akan memiliki kekuatan. Makanya dia tertekan, jiwanya tertekan, batinnya tertekan, bahkan bisa berakhir pada depresi. Karena itu hari-hari ini banyak sekali orang yang pergi ke psikiater. Kenapa? Jiwanya tergoncang. Karena semua yang terjadi telah membuat orang kehilangan ketenangan. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Di sini dikatakan jadilah tenang. Ini sebuah kata perintah, saudara. Jadilah tenang. Tidak di sana tidak dikatakan di sini carilah ketenangan, enggak. Jadilah tenang. Artinya apa? Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu sumbernya ada di dalam diri kita.
bukan sesuatu yang harus kita cari dari luar. Kalau firman Tuhan berkata jadilah tenang, berarti ketenangan itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita perintahkan, pencet tombolnya jadi tenang, maka jadi tenang. Hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang dipermainkan oleh iblis. Hidup tidak damai, sudah tidak damai, banyak tekanan, gak mau dekat sama Tuhan. Tidak mau menguasai diri, memerintahkan jiwanya untuk kembali kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam keinginan daging, tetap hidup dengan kekuatannya, menjauh dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Hanya orang yang mau mendekat pada Tuhan, hanya orang yang mau intim dengan Tuhan, hanya orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan yang akan memperoleh ketenangan sejati dalam hidupnya. Cari Tuhan, saudara, sehingga engkau firman ini berkata jadilah tenang. Ya, kita perintahkan kepada diri kita, jadilah tenang. Hai jiwaku, jadilah tenang. Waktu engkau bisa menguasai diri, maka engkau bisa menjadi tenang. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Kita akan menjadi kuat kalau kita ada dalam ketenangan. Kita akan menjadi kuat kalau kita tinggal di dalam ketenangan yang sejati, yaitu dalam hadirat Tuhan. Jangan biarkan keadaan mempermainkan imanmu. Jangan biarkan hari-hari ini situasi kondisi membuat kita lelah dan lemah, bahkan dalam kecemasan dan ketidakpastian. Ayo bangkit, saudara, mengerti waktu Tuhan dan berkata, aku mau menjadi tenang, Tuhan, karena di dalam tinggal tenang itu terletak kekuatanku. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah kekuatan kita. Tidak bisa ada sesuatu yang lain yang bisa membuat kita tenang hari-hari ini. Kita gak bisa mencari ketenangan dimanapun. Hanya di dalam hadirat Tuhan itu ada ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan itu ada ketenangan. Mari bangun iman yang teguh kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh berada dekat dengan Tuhan supaya kami tenang. Saudara, mulailah saudara membangun kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Kalau selama ini kita hanya menjadi seorang Kristen yang biasa, mari kita mulai terus mencari Tuhan. Mari mulai hidup dalam hadirat Tuhan. Mari mulai bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Engkau tidak punya pilihan. Hanya orang yang hidup dekat Tuhan, mereka akan mengalami ketenangan yang sejati. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kenapa kita harus menguasai diri dan jadi tenang, saudara? Yang berikutnya dikatakan, supaya kamu dapat berdoa. Ya, ternyata untuk bisa berdoa, kita harus bisa menguasai diri, lalu menjadi tenang, ya, baru kita bisa benar-benar masuk di dalam doa. Untuk berdoa pun kita membutuhkan penguasaan diri dan ketenangan. Kenapa? Karena Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Orang benar itu orang seperti apa? Orang yang bisa menguasai diri. Orang benar itu orang yang apa? Orang yang tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, masih hidup dalam kenajisan percabulan, maka Alkitab bilang doa kita tidak didengar Tuhan. Doa yang benar itu doa yang apa? Doa orang yang benar itu doa yang didengar Tuhan. Bukan doanya yang benar, tapi orangnya yang benar. Ya, doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Ketika engkau menjadi orang benar, engkau berseru kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang yang punya pemahaman yang sangat dangkal. Orang Kristen berkata kepada saya, Bu, tolong titip doa supaya usaha saya diberkati. Saya bilang, kamulah yang berdoa. Lah kan Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Kan ibu orang benar, ibu kan pendeta. Jadi kalau ibu berdoa buat saya, pasti doanya ibu didengar, usaha saya diberkati. Hello, ya, pemahamanmu tentang Tuhan terlalu dangkal. Engkau gak bisa titip doa kepada pendeta karena pendetanya benar, suruh berdoa. Emang kita pikir Tuhan bisa disogok? Ya, Tuhan adalah Tuhan dan kehidupan kekristenanmu tidak akan pernah bisa diwakili oleh orang lain. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan? Berdoa sendiri, tapi saya belum benar. Kuasai diri, jadilah tenang. Itu syarat untuk menjadi orang benar. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena doa orang yang benar itu yang akan besar kuasanya. Loh, sekarang berarti saya harus gimana, Bu? Kuasai diri. Dalam hal apa? Segala hal. Tapi saya masih berdosa, Bu. Saya hidup dalam kenajisan. Kuasai diri.
Tinggalkan dosa itu. Berkata kepada dirimu, aku harus bisa menguasai diriku di dalam kebenaran. Ya, mari saudara, kita tidak punya banyak waktu lagi bermain-main dengan dosa dan kedagingan kita. Kita perlu cari Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Kita harus menguasai diri menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. Kenapa? Karena kekuatan kita hari-hari ini hanyalah di dalam doa. Hanya orang yang mau membangun mezbah doa bersama Tuhan yang akan memperoleh perlindungan dan kekuatan, yang akan tahan berdiri di hadapan anak manusia kelak. Mari bangun kehidupan doa dengan Tuhan. Ya, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mereka lah yang akan dikenal oleh Tuhan. Ya, bangun kehidupan doa yang benar. Kalau selama ini kita hanya menjadi Kristen-Kristenan yang biasa-biasa saja, mari kita mulai berkata, Tuhan, aku pengen jadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Aku pengen sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa-doaku. Aku ingin Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Tidak ada banyak waktu lagi untuk kita bermain-main dengan panggilan kekristenan kita. Jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak perlu takut dengan semua keadaan zaman ini. Yang harus kita lakukan adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Mari hidup intim dengan Tuhan. Di zaman-zaman akhir ini, saudara, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu keintiman dengan Tuhan. Kita perlu hidup kita dibaharui. Kenapa? Tidak banyak waktu lagi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebelum semuanya terlambat, mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa melindungi kita. Saya pengen kita sama-sama naikkan pujian zaman sekarang, berjagalah. Ya, ini lagu lama tetapi sangat menyentuh karena kita ada di hari-hari yang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita mau bilang, Tuhan, kami mau berjaga-jaga di dalam Engkau. Kami tidak ingin ketinggalan. Kami tidak ingin bahkan nama kami satu saat tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Melihat dunia yang bergelora, Tuhan, kami tahu hanya dekat Engkau kami akan memperoleh ketenangan. Biarlah Bapa, hari-hari ini kami terus hidup mengandalkan Tuhan dan hidup terus dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya akan anugerah-Mu, kami percaya akan kasih-Mu Tuhan. Iya, mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu cho mình tác lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên pan ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng khóc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะใจเขากันไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xảy mà cho mày qua yêu tiền trang ăn xuân cây nè mày cô mà nè mình pan đây này lại bù phá chỗ sang cần giá cô mà cây mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti je khon nang lo ma pai lo kan ya pu fa ti la ba to ni kan ya so mo ton te kan so ti ma to ni ti na pai ya kan cho tong pai kang ti na ma long pai ti long pai ya cho me fa na như vậy bố phá càng bố giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy mình bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay còn nhà bạn nón phe bên căn sung thu phe có bên bên này nó bây giờ quay cần lo mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวมา
ไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันปูฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าฮัดไปเลยฮัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวปูฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวครึ่งกันในหนาวก็อย่าปูฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้เยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฮัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนักเจ้าฝามกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝามกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซาเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยมเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่วันยามีสัญญาสูเรานี่นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเกี่ยมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูก้าวหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเยซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวอย่างสัญญาโซนี้จนในกันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa.
karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan.
sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan.
yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya.
Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria, sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.